Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Dian Yusuf Al-Afghani, dosen tetap Institut Teknologi Budi Utomo, Jakarta. Video ini sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang disebut PDD UKTPT. Pada video ini akan ditampilkan secara singkat perkuliahan pada sistem operasi dengan beban SKS 2 SKS yang dilaksanakan pada semester ganjil 2024-2025. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu tatap muka. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui cara peranan sistem dan struktur yang terdapat dalam sistem operasi. Maka dari itu, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan arti dari sistem operasi, lalu tujuan dan fungsi dari sistem operasi, kemudian mampu menjelaskan dan menggunakan cara dalam manajemen proses. Seperti nanti mahasiswa bisa menjelaskan apa itu task manager pada satu sistem operasi yaitu Windows. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan cara dalam manajemen memori. Nah, memori nanti dibagi menjadi dua, yaitu memori utama dan memori sekunder. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan cara dalam manajemen input-output, manajemen file, hingga memanage sistem proteksi pada perangkat. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu absensi sebesar 10%. Yang kedua, tugas sebesar 20%. Untuk tugas akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tugas sebelum UTS dan tugas setelah UTS. Kemudian komponen yang ketiga yaitu UTS sebesar 30%. Dan komponen yang keempat yang terakhir yaitu UAS sebesar 40%. Berikut adalah video singkat dari perkuliahan sistem operasi yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Di sistem operasi ini, itu nanti kita membahas beberapa hal yang terkait dengan sistem operasi. Dimulai dari yang pertama, kita kalau ngebahas sesuatu kita harus tahu dulu apa sih itu. Ada yang tahu? Mas Febri? Wah, tadi kan dia bilang. Mas Febri gimana? Tahu nggak sistem operasi itu apa sih sebenarnya? Atau mungkin bagian dari apa? Apakah suatu sistem operasi itu merupakan bagian dari sesuatu? Atau dia berdiri sendiri? Dia termasuk bagian dari perangkat lunak. Berarti software itu nanti dibagi beberapa ya. Yang paling kita tahu itu software biasanya dibagi 2. Yang pertama dikenalnya aplikasi. Yang kedua sistem operasi. Jadi karena dibagi apa namanya? Dua ini berarti punya fungsinya masing-masing. Ya. Intinya suatu sistem operasi ini digunakan pada suatu perangkat yang disebut komputer. Nah, komputer itu ada 3 komponen yang penting. Jadi masih ingat kan tuh? Sekarang Mas Masjid, masih ingat nggak 3 komponen penting pada komputer? Ini dasar komputer. Masih ingat kan? Yang pertama hardware, software. Yang kedua software. Yang ketiga penggunanya itu biasanya disebut brainware. Dan ketiga itu harus saling terkait. Nah, dasarnya itu perangkat komputer kan dimulai dari hardware. Nah, hardware itu nanti
digunakan oleh si pengguna atau biasa disebutnya brand. Kemudian software itu tugasnya sebagai di antara dua itu. Sebagai di antara dua. Nah, salah satunya yaitu sistem operasi. Nah, untuk sistem operasi sendiri, apakah berbeda dengan aplikasi? Kan sama-sama software. Ada yang tahu? Beda nggak? Apa bedanya? Sistem operasi mengelola keseluruhan sistem, Pak. Kalau aplikasi berjalan di bawah sistem operasi. Jadi intinya pada suatu perangkat komputer itu harus ada namanya sistem operasi. Kalau ditanya apakah komputer bisa berjalan tanpa sistem operasi? Jawabannya nggak mungkin. Contohnya apa nih? Yang perangkat saya pakai Android. Untuk membuka file ini ada aplikasinya. Tapi kalau misalnya aplikasinya ini ada tapi Androidnya ada, apakah bisa berjalan seperti ini? Jawabannya nggak mungkin. Jadi dasarnya suatu software itu dimulai dari sistem. Maka sistem operasi juga punya pengertian apa? Yang masih ingat ya? Ada yang tahu nggak sistem operasi? Berarti pengertiannya apa? Kalau dilihat dari itu, yang tahu nggak? Langsung aja ya. Jadi inti sistem operasi adalah dia suatu perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung, tadi saya bilang, antara perangkat keras dengan pengguna. Itu dia. Nah, dari pengertian itu nanti pasti ada fungsi-fungsinya. Ada fungsi-fungsinya. Ada yang masih ingat fungsi-fungsinya? Atau mungkin ada yang tahu fungsi-fungsinya? Langsung ke yang terakhir. Saya kembangkan. Banyak ya. Nah, inilah beberapa fungsi dari sistem. Karena dia penghubung, berarti dia harus bisa memanage. Apa tuh bahasa Indonesia memanage? Mengatur. Mengatur apa aja? Yang pertama mengatur proses. Manajemen. Dia harus bisa mengatur proses pada suatu hardware. Kemudian yang kedua dia harus bisa mengatur apa? Memori. Nah, mungkin di sini udah dibagi dua ya. Sebenarnya satu ya, manajemen tapi karena minta yang spesifik, jadi di nomor 2 ada manajemen memori utama dan ada juga manajemen memori sekunder. Kemudian dia juga harus bisa memanage file atau berkas. Dan ini yang paling penting juga, yang nomor 4, dia bisa memanage I/O. Apa itu I/O? Sistem input dan output. Contohnya apa? Mungkin saya pernah kasih contoh ya misalnya. Misalnya kita menggunakan kamera pada handphone. Kan biasanya kamera ada kamera aplikasi utama dan kamera aplikasi yang lainnya. Maksudnya yang lainnya misalnya WhatsApp. WhatsApp bisa pakai kamera nggak? Bisa. Tapi di handphone kita ada nggak suatu aplikasi yang kita beli udah ada tuh kamera aplikasinya? Ada kan? Nah, biasanya kalau dua-duanya dipakai, waktu itu pernah saya coba juga ya, misalnya ya, di perkuliahan ya, Mas Masjid ya, mungkin kalau udah masih ingat ya. Jadi itu pasti ada harus yang istilahnya tanda kutipnya mengalah atau harus ada yang diprioritasi. Nanti mungkin kita coba-coba yang mana yang prioritas. Nah, makanya di situ harus ada memanage input sama output. Kemudian ya kalau sekarang dia juga harus bisa memanage jaringan ya. Jadi suatu sistem operasi harus bisa memanage. Yang ketujuh ada memanage suatu sistem proteksi atau keamanan komputer. Dan yang terakhir itu memanage bagaimana sistem itu punya command interpreter. Dari sini semua itu merupakan fungsi dari
sistem. Kemudian lanjutnya ini fungsinya, kemudian kita ngomongin sasaran. Dari fungsi itu, si sistem operasi punya tujuan atau sasaran. Yang pertama, dia harus nyaman. Maksudnya apa? Kalian tahu nggak? Nah, pertanyaannya gini, apakah sistem operasi waktu awal pertama dibuat langsung begini? Enggak, nggak mungkin. Ada yang tahu nggak pertama kali sistem operasi itu bentuknya seperti apa? Atau bagaimana prosesnya? Ya, jadi awal mula sistem operasi itu berbasis teks. Awal mulanya dia berbasis teks. Jadi semua perintah itu harus diapain? Jadi command interpreter ya. Sekarang bayangin kalau dari dulu sampai sekarang orang menggunakan komputer itu harus ngapalin ribuan perintah. Laku nggak itu? Nggak mungkin. Makanya ada pengembangan sistem operasi. Sekarang sistem operasi itu biasanya berbasis apa? Windows. Ya, itu berbasis apa? Kalau tadi kan Linux itu berbasis teks dulunya ya, tapi sekarang kan dia juga mau berbasis ini nih sekarang lagi jalan. Nah, benar ya, berbasis GUI. Atau dia pengen tampilan, maksudnya apa? Jadi ya orang tuh yang gunain tinggal klik atau pilih. Kalau dulu kan klik kan, sekarang dia tinggal pilih pakai tangannya, langsung dilayar. Makanya ada touch screen. Itu namanya pengembangan teknologi. Makanya sistem operasi itu harus utama ya sasarannya ya. Dia harus nyaman. Ya, kalau nggak nyaman ya nggak laku kan. Kalau barang nggak laku, berarti dia apain? Ditinggalin kan? Ya, buat apa kita bikin yang bagus-bagus tapi nggak laku? Kemudian sasaran yang kedua, dia harus apa? Efisien. Maksudnya apa? Ini ngomongin sumber daya. Kalau pernah ngeliat ada iklan satu merek ya, satu merek itu baterainya langsung berat gitu. Kemudian ada satu merek yang baterainya itu kayak ibarat kata jalan tangga turun tangga satu tangga. Pokoknya ada gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Maksudnya apa? Jadi sistem operasi itu bisa mengefisiensikan suatu sumber daya. Salah satunya baterai. Daya. Jadi ada satu sistem operasi yang mungkin lebih efisien dan ada satu sistem operasi mungkin dia nggak efisien tapi dia punya power yang baik. Nah itu tergantung perangkatnya. Jadi sasarannya harus begitu ya. Kemudian yang ketiga dia harus apa? Maksudnya apa? Apa saya lah? Harus update. Harus update. Oh iya. Apalagi sekarang yang biasa kalian pakai biasanya sistem operasi apa? Windows ya? Windows sekarang harus update. Malah kalau dulu kan ya biasanya matiin update ya. Sekarang biasanya balik lagi. Makanya biasanya seperti itu ya. Lagi-lagi supaya apa? Supaya bisa berevolusi. Tapi ini juga ya, selain dia evolusinya itu bisa juga kaitannya sama keamanan. Contoh sistem operasi lah. Contoh Android. Atau dia harus mengikuti aplikasi. Alhamdulillah. Sekian video singkat pembelajaran dari mata kuliah sistem operasi. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.